Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini sebenarnya mestinya selesai kemarin ya, cuman karena tidak selesai maka untuk mata kuliah ini saya tambah sedikit penjelasannya karena kemarin untuk topik sterilisasi atau teknik dasar berdasarkan informasi dari koordinator itu kemarin sampai slide 4. Makanya untuk kali ini saya sampaikan atau saya lanjutkan slide 5 sampai 6, 7 mungkin. Mungkin hanya 2 slide saja, 5 dan 6 ya. Karena slide 7 sudah ada di videonya dan bisa dilihat di e-learning. Baik, mungkin itu saya lanjutkan saja. Ini sudah saya tunjukkan di slideshow. Nah, sorry. Ya, terkait sterilisasi peralatan, ini saya lanjutkan. Jadi, sterilisasi peralatan kita bisa menggunakan beberapa alternatif disesuaikan dengan alat yang ada ya atau bahan yang ada ya. Tapi dalam hal ini kita bicara alat ya. Bisa menggunakan autoclave, kemudian bisa juga menggunakan sinar UV dan bisa juga menggunakan pemijaran. Nah, pemijaran ini salah satu contoh sterilisasi fisik menggunakan api atau panas api ya. Nah, peralatan kultur jaringan seperti pisau bedah, jarum, spatula, kemudian pinset yang sering kita pakai, ya, gunting juga, itu memang harus serba steril dan caranya ketika kita menggunakan autoclave yaitu dibungkus dengan aluminium foil seperti contoh di sini, kemudian di autoclave atau juga bisa menggunakan oven. Jadi tergantung di lab yang tersedia yang mana ya, yang kesemuanya bisa digunakan. Cuman apapun itu, SOP-nya kan ada ya, standar untuk menggunakan autoclave bagaimana, standar untuk menggunakan oven bagaimana. Nah, contoh di bagian kiri ini, di gambar ini, ketika kita mensterilisasi botol, maka bisa kita lihat di situ. Yang ditutup aluminium foil itu yang bagian yang atas saja ya, tidak harus seluruhnya. Seperti Erlenmeyer itu kan cukup bagian atas saja. Ya. Nah, apakah tidak boleh dibungkus total aluminium? Ya boleh saja, tapi kan pemborosan itu namanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita mensterilkan dengan menggunakan sinar UV. Nah, kalau kita kerja di LHF, itu kita bisa menggunakan sinar UV. Jadi, maka dari itu biasanya kan untuk sebelum menggunakan sinar UV, kita harus memasukkan semua alat ya, yang ada, ya, agar di situ bisa disterilkan dulu. Mungkin kurang lebih 30 menit atau 1 jam ya, sebelum digunakan. Nah, ini bisa dilihat contoh di situ, pipet dimasukkan juga sebelum kita menggunakan, agar dia steril. Kemudian yang bagian kanan yang bisa dilihat ini menggunakan bunsen atau api, ya, atau dengan kata lain pemijaran di sini. Nah, kalau menggunakan pemijaran biasanya pinset atau gunting atau pisau yang digunakan itu kan biasanya dicelupkan dulu ke etanol, ya, kemudian disterilkan dengan lampu bunsen. Ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita misalkan ya, misalnya kita mau memindahkan peran LED, mau memindahkan atau mau menanam eksplan ya, misalnya seperti itu. Itu kita harus perhatikan apakah setelah disterilkan dengan menggunakan pemijaran itu masih panas ya, karena kalau terlalu panas akan membuat apa namanya burn itu terbakar ya, istilahnya gosong lah ya istilahnya eksplannya, sehingga mati itu nanti jaringan. Makanya biasanya setelah kita panaskan dengan pemijaran maka kita diamkan sebentar ya, tujuannya agar sedikit suhunya sedikit turun ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita mensterilkan bahan tanam? Bahan tanam nama lainnya adalah eksplan ya. Nah, ini kita harus hati-hati karena apa? Kita lihat ya. Ini bahan tanam apapun itu ya, dan jenis pensteril, konsentrasi dan lama
perendaman ya, ini bukan pengobatan. Sorry, ini salah ketik mungkin ya. Lama treatment ya, perlakuan mensterilkan itu harus ditentukan secara empiris. Empiris itu maksudnya menyesuaikan, ya menyesuaikan. Ini tabel ini saya ambil dari buku yang sudah saya kirimkan. Jadi ketika kita menggunakan kalsium hipoklorit, ya konsentrasi sekian, durasinya itu kira-kira segini, ya. Dan effectiveness-nya itu very good atau sangat baik. Cuman ingat ya, di sini walaupun konsentrasi mirip 9 sampai 10, dicek durasinya. Nah, kenapa ini sangat lebar durasinya? Karena itu disesuaikan dengan explant yang ada. Yang explantnya dia sensitif atau tidak. Ya, makanya ada ringnya itu agak tinggi. Begitu juga dengan yang lain, sodium hypochlorite bagaimana, silver nitrat bagaimana, dan seterusnya. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Makanya yang namanya kultur jaringan itu tidak bisa dipatok sama rata ya terhadap eksplan, misalnya eksplan biji dengan eksplan daun ya tentu saja beda ya, seperti itu. Makanya di sini disebutkan ya sebenarnya proses sterilisasi itu menghindari atau menghilangkan yang tidak kita inginkan atau menghilangkan kontaminan. Itu saja. Dan tidak membuat sel atau calon atau eksplan calon yang akan kita kulturkan itu terpengaruh, sebenarnya itu saja. Makanya perlu pengalaman sebenarnya. Ya. Perlu pengalaman dan juga perlu melihat ya penelitian-penelitian sebelumnya. Bagaimana jika kita mensterilkan biji padi, biji kedelai, saya yakin sangat berbeda. Ya, walaupun terus terang saya tidak pernah ya, belum pernah mensterilkan biji kedelai. Tapi kalau padi sangat sering ya dulu, karena itu bagian dari riset saya ketika sekolah dulu. Nah, setelah itu, maka dari itu kemudian dicuci dengan air steril, ya, agar pengaruh dari larutan untuk larutan pensteril tadi, ya sterilization agent ini tidak berpengaruh terhadap eksplan yang ditanam atau terhadap jaringan yang akan dibenturkan. Jadi itu ya. Kemudian ini contoh-contohnya bisa dilihat di gambar itu dan saya lanjutkan. Nah, ini kemarin sudah saya upload di learning. Jadi silahkan melihat ya bagaimana mekanisme kerja LAF, kemudian bagaimana kerja aseptik di LAF, dan bagaimana yang namanya kultur jaringan itu harus secara manajemen memang harus sistematis. Artinya di rak bagian ini itu tanaman apa, kemudian umur berapa, sebenarnya itu sudah harus ada ya, secara sistematis. Begitupun juga mereka yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini bisa laporan, bisa teknisi. Ya, makanya ketika kita kerja kultur jaringan tidak bisa sebenarnya seseorang atau laporan atau teknisi itu mengerjakan hal yang lain ya, karena sangat banyak sekali pekerjaan di kultur jaringan. Medianya juga banyak ya. Medianya macam-macam, eksplannya macam-macam, tanamannya yang akan dikultur macam-macam juga ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena kemarin ini waktunya sudah nutup, maka saya tambahkan ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.